Bagaimana asal mula dapurmai.com ini berdiri, seberapa besar perkembangan dan potensi pasarnya, serta apa pula uniqueness yang melekat pada dapurmai.com. Bersama saya Yolanda, bincang bisnis menghadirkan Mai Irianti, owner dapurmai.com. Awalnya saya memulai usaha ini itu memang awalnya dari hobi. Saya dulu suka coba-coba resep, eksperimen resep hanya untuk dimakan di rumah sih, terutama untuk anggota keluarga seperti suami dan anak. Ternyata respon mereka cukup baik, kemudian teman-teman mulai tahu dan mereka kemudian mulai pesan. Akhirnya saya terpikir untuk iseng bikin toko online dan ternyata alhamdulillah responnya cukup baik. Untuk potensi bisnisnya sendiri sih, karena saya sasarannya lebih untuk event-event ulang tahun, terus engage, dan saya rasa untuk event-event seperti itu kan tidak akan ada habisnya ya. Bisnis yang bisa dimanfaatkan dari situ. Ternyata makin kesini ya, karena melihat potensi yang begitu besar ya, saya mulai serius. Saya mulai sejak sekitar awal-awal sih 2007 ya. Kemudian saya mulai benahi semua dan seriusin mungkin sekitar 2009. Kalau untuk pemilihan nama Dapur Mai sebenarnya nggak sengaja ya. Dulu kan saya juga aktif di dunia blogging. Waktu awal-awal saya memulai dunia blogging itu, blog saya salah satunya saya namakan dengan Dapur Mai. Kemudian daripada saya merubah nama atau mencari nama yang baru, saya gunakan sekalian aja gitu. Kebetulan juga mewakilkan bidang saya, jadi mas saya Mai dan saya di dapur, jadi sekalian aja Dapur Mai. Jadi saya rasa sudah cukup lah mewakili. Saya di Rungkut Asri Timur 2, nomor 29 Surabaya. Kalau saya memandang ini lebih ke produk kreatif ya, selain kuliner mungkin produk kreatif yang bisa dikonsumsi gitu ya. Sedangkan untuk produk kreatif ini kan memang agak susah Mbak ya. Jadi kalau misalnya lebih ke seni, jadi kita seni itu kan agak susah ditiru ya. Jadi kita punya touch sendiri, punya style sendiri. Yang selama ini saya tekankan sih lebih ke situnya. Untuk ke dekorasi, saya masih merasa mampu untuk bersaing lah. Untuk rasa juga sangat saya perhatikan, mulai dari komposisi bahan, pemilihan bahan itu saya gunakan yang premium semua. Untuk resep-resep juga saya gunakan yang baik lah. Sejak awal berdiri, dapurmai.com lebih banyak memproduksi cake dan cupcake sesuai dengan pesanan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, toko kue online dapurmai.com mulai menggarap reguler produk. Ada berapa jenis varian produk yang menjadi spesialisasinya? Berapa range harga untuk setiap jenis produknya? Saya kategorikan ada dua ya. Jadi ada regular product, ada customized product. Regular product itu adalah produk yang tidak memerlukan dekorasi atau yang bisa saya buat setiap hari, yang bisa saya buat dalam waktu yang singkat. Dan kalau customized product itu yang kue tart yang butuh desain khusus. Untuk regular product sih so far paling banyak peminatnya itu masih di cupcakes sama cake glass. Sedangkan untuk customized product itu antara cupcake sama cake juga seimbang ya. Tapi mungkin lebih banyak yang cupcake sih, karena mungkin kalau cupcakes lebih terjangkau ya. Terutama kalau cupcakes itu kalangan pasarnya lebih besar. Jadi mulai mahasiswa terutama biasanya mereka memberikan untuk pasangannya kalau ulang tahun atau event-event anniversary gitu. Saya jualnya cupcake hias, cake ulang tahun, juga ada kue tart dan kue kering. Karena sekarang saya alhamdulillah sudah bisa buka gerai meskipun kecil. Saya sedia produk everyday ready stock itu mini cupcakes sama cake glass. Bread pudding juga ada ya. Vanilla bread pudding salah satu varian baru, itu juga ada setiap hari. Kalau untuk pemesanan terutama yang produk custom ya seperti cake atau cupcake itu saya masih tetap jalurnya online. Saya selalu menyarankan semua produk saya, terutama yang kue basah ya, di luar kue kering. Kecuali kue kering itu 3 hari aja. 3 hari itu harus sudah dikonsumsi. Karena saya tidak menggunakan pengawet ya, jadi biasanya 3 hari kuenya memang tidak basi, cuma sudah tidak enak dimakan, entah itu keras atau entah sudah berubah rasa. Kalau range harga saya mulai dari yang produk custom dulu aja ya. Kalau produk custom kan saya ada cupcakes. Cupcakes itu mulai yang isi 6 itu mulai 150.000. Itu untuk dekor yang paling simple. Kemudian ada paket isi 9 dan paket isi paling banyak isi 25 itu sampai 500.000. Sedangkan untuk cake paling kecil kita ada ukuran 16 cm itu mulai 350.000 untuk dekor yang paling simple, sampai untuk yang paling besar mungkin ya tidak terbatas ya. Tapi so far sih paling besar yang pernah saya buat itu adalah diameter 60 cm. Hampir sebagian besar pesanan yang datang memang berasal dari pelanggannya yang ada di beberapa jejaring sosial. Lantas seperti apa sistem pemesanan yang dikelolanya? Adakah sistem delivery untuk pemesanan dalam kota Surabaya? Pemesanan bisa melalui email atau SMS. Kalau untuk apa yang ready stock bisa telepon langsung ke toko. Saya payment di muka. Untuk delivery saya menggunakan jasa kurir. Sekarang alhamdulillah di Surabaya sudah cukup banyak ya. Jadi kami menggunakan jasa kurir yang memang memberikan jasa pelayanan, mereka bisa mengirimkan kue tart gitu. Untuk pemesanan sendiri sih saya sarankan
kan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kita biasa terima pesanan itu 1 bulan sebelumnya, itu sudah kita bisa masukkan di booking list sampai 2 minggu sebelumnya. Tapi itu pun dengan catatan kalau tanggalnya masih available. Jadi kurang lebih seperti booking tiket, kita booking dulu untuk tanggal tersebut, untuk proses selanjutnya bisa kalau deket-deket harinya aja. Melihat jumlah pelanggannya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, memunculkan pertanyaan berada pada segmen pasar mana sebenarnya dapurmai.com ini berada, dan seperti apa strategi pemasarannya. Nantikan jawabannya di Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis. Perkembangan yang terjadi di dunia maya dari waktu ke waktu memang punya daya tarik yang sangat kuat bagi banyak orang untuk berbagai kegiatan. Ada banyak pelaku bisnis yang saat ini tertarik masuk ke media online sebagai salah satu media untuk memasarkan produknya, karena dengan media ini biaya pemasaran menjadi sangat kecil, tapi jangkauan pemasaran yang mereka dapat akan sangat luas. Manfaat inilah yang sekarang dirasakan oleh dapurmai.com setelah hampir 6 tahun menggunakan media online sebagai salah satu media dalam berpromosi. Meski dalam perkembangan dapurmai.com tidak hanya fokus di jalur online, tapi juga mulai menggarap pasar offline. Hasilnya, dapurmai.com mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan. Lantas siapa sebenarnya target market yang dibidiknya? Adakah media promosi lain yang digunakan di samping media online? Dan seberapa luas jangkauan pasarnya saat ini? Target market saya lebih besar sih ke ibu-ibu atau ke orang tua ya, karena memang mungkin sekitar 80% dari konsumen saya adalah yang memesan untuk ulang tahun. Nah, itu ulang tahun anaknya, itu yang paling banyak. Terus target kedua biasanya untuk pasangan muda, tidak menutup kemungkinan juga anak ke orang tuanya, karena saya juga sering itu, misalnya untuk ulang tahun pasangannya atau ulang tahun orang tuanya, selain ulang tahun anak-anak. Kalau saya bisa bilang sih middle up. Kalau untuk pemasarannya sih paling jauh saya pernah dapat pesanan dari luar negeri untuk dikirim di Surabaya. Jadi untuk jangkauannya sih luas ya, bisa seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Tapi memang kebanyakan sih mungkin sekitar 80% masih di Indonesia aja, terutama bagi orang-orang yang punya kerabat di Surabaya tapi mereka tidak domisili di Surabaya. Kalau untuk promosi biasa saya yang utama di website ya, www.dapurmai.com. Kemudian yang nomor 2 paling banyak pengunjungnya adalah di Facebook fanpage, itu bisa di search aja dapurmai.com pasti keluar. Kemudian melalui media sosial ya, Twitter dan Instagram itu @dapurmai. Kalau untuk promo-promo biasanya kita promonya langsung ke customer aja, jadi kita nggak bikin kayak saya menyambut event ini kita ada promo berapa persen, kita tidak. Jadi biasanya kita per customer aja, jadi misalnya kalau customer ini pelanggan setia kita, nanti kita untuk beberapa pemesanan berikutnya biasa kita kasih diskon-diskon. Bukan hanya nama dapurmai.com yang ada di pasar online untuk kategori toko kue online. Ada banyak pemain sejenis yang bukan hanya berasal dari lokal Surabaya, tapi juga berasal dari banyak kota. Seperti apa Dapurmai melihat kompetitornya yang terus bertambah di pasar, dan seberapa banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan toko kue online-nya ini? Saya belum tahu banyak soal bisnis ya, cuma dari yang saya alami sekarang sih, dengan adanya kompetitor kita termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik lebih dari yang kompetitor kita punya. Saya sih sejauh ini kendalanya masih di tentang delivery ya. Delivery ini meskipun sekarang banyak kurir-kurir yang menawarkan jasa delivery makanan, tetap tidak menutup kemungkinan risiko selama di jalan tuh pasti ada. Terhitung sejak pertama kali saya menjalankan usaha ini tuh sudah beberapa kali kejadian kue itu rusak di jalan. Dan sepertinya kan konsumen juga masih agak kurang menyadari bahwa delivery ini penting gitu. Kadang-kadang mereka membandingkan, loh mbak kok mahal sih, deliverynya ke sini aja kok segitu, biasanya saya ngirim ini segini gitu kan. Bahwa mereka tidak tahu bahwa risiko untuk mengirimkan kue itu sangat besar. Kalau
handlingnya tidak tepat, kadang-kadang terjadi resiko seperti itu. Dan kadang-kadang pernah suatu kejadian saya nuruti customernya saya minta dicarikan kurir yang murah aja. Oke, saya carikan murah, tapi ternyata sampai di lokasi kuenya udah rusak gitu loh. Dan itu memang ya kalau jasa-jasa kurir kan memang ada harga, ada pelayanan juga gitu. Kedua itu bahwa kurangnya terutama di Surabaya ya, kesadaran akan mungkin apresiasi seni aja. Ada beberapa customer yang masih menganggap, "Mbak, kue gini aja kok mahal sih?" gitu. Padahal di dalamnya ada proses kreatif, ada proses produksi yang memakan waktu cukup panjang dan sangat rumit ya, karena semuanya dibuat oleh tangan dan tanpa cetakan dan segala macam. Itu aja sih kendala yang saya hadapi ya. Untuk bahan bakunya masih banyak ya di sini. Saya juga mulai mencari distributor dan mereka ini kok so far sih masih bisa dicari ya. Kesuksesannya menggarap pasar online memang tidak diragukan lagi. Lantas apa saja upaya yang sekarang mulai dilakukan untuk memaksimalkan peluangnya di pasar offline? Seperti apa pula rencana pengembangan bisnisnya ke depan, serta seberapa besar pencapaian target omset yang ingin dicapainya? Kalau saya plan ke depan ini hanya ke sosialisasi. Untuk menembus pasar di Surabaya ini cukup sulit ya, terutama karena saya mengunggulkan produk saya adalah cupcakes, dan dari beberapa survei kecil-kecilan yang saya lakukan, masih banyak sekali warga Surabaya yang masih menganggap remeh. Apa sih cupcake, kok kecil aja kok mahal? Dan saya tuh ingin sekali, ini sebenarnya visi saya dari awal ya, bahwa saya ingin sekali mensosialisasikan cupcake ini loh enak. Karena bukan hanya masalah tren aja ya, kita nggak ngomong masalah tren aja, karena memang saya awalnya memang sangat cinta dengan cupcakes ya. Saya suka sekali cupcakes dan saya ingin orang-orang tuh juga bisa merasakan bahwa saya juga ini loh, yang saya sukai ini loh gitu aja. Jadi gitu aja sih. Kalau di tren di Amerika memang sekarang lagi populer banget, tapi sih harapan saya sih tidak hanya karena tren aja, semoga bisa long lasting lah gitu aja. Range produk pasti ada rencana, cuma mungkin saya pelan-pelan aja ya, karena memang masih memulai. Jadi saya takutnya kalau terlalu cepat berlari nanti takut terjatuh juga gitu. Jadi saya pengennya semua melalui proses yang alami, yang wajar. Mungkin pelan-pelan pasti ada range produk. Jadi untuk mengatasi kebosanan ya, karena orang kan juga mudah bosan, apalagi kalau produknya sama terus, mudah bosan. Kalau saya target omsetnya pasti berdasarkan nominal ya, tapi biasanya karena saya masih full bekerja sendiri dibantu dengan beberapa asisten, jadi kadang-kadang target omset ini berbenturan dengan tenaga. Biasanya ada loaded kerjaan yang sangat banyak, sedangkan tidak memenuhi omset itu juga jadi saya saling harus berseimbangan dengan tenaga yang ada. Jadi berdasarkan jumlah kuota pesanan juga jumlah nominal. Kalau saya sih selalu berusaha untuk percaya diri, karena itu memang awal dari keberanian kita ya, percaya diri, terus pantang menyerah, dan sabar dan tekun. Itu aja sih. Mitra Bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Mai Irianti, owner dapurmai.com. Saya Eva Yolanda. Bincang bisnis.